Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SDIT Dauro. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine ya. Oke, kita bertemu lagi di hari Senin, tapi dengan pembahasan yang berbeda ya. Semoga kalian tidak bosan. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran yang sudah ustazah kalian buat. Sebelum belajar ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tematik 5D, subtema 3, fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, materinya adalah interaksi sosial dalam berbagai bidang. Setiap hari kita melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Interaksi dengan lingkungan sekitar merupakan dasar bagi semua aktivitas masyarakat. Proses interaksi dapat terjadi jika ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, interaksi ini terjadi karena adanya kepentingan kebutuhan sehari-hari ya dalam masyarakat kita, diantaranya di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, dan politik. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi bisa kita jumpai di pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi. Ya, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan di antara dua individu atau antar individu dan lembaga yang menggunakan proses transaksi. Selanjutnya adalah interaksi sosial di bidang politik. Ya, contohnya adalah kegiatan pemilihan umum, kemudian para menteri bertemu dengan presiden, kemudian para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Nah, interaksi ini tentunya berhubungan dengan kegiatan politik. Yang selanjutnya adalah bidang sosial, bertujuan mencapai kesejahteraan dan status sosial. Dalam kepentingan sosial, seorang individu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Nah, kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, interaksi dalam bidang sosial antara masyarakat dan pemerintah terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah bidang budaya. Mohon maaf ya. Interaksi sosial bidang budaya berkaitan dengan norma, aturan, perilaku, tradisi, bahasa, kemudian organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Masyarakat yang saling berinteraksi dipastikan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya satu dengan yang lain. Kita harus dapat beradaptasi dengan budaya-budaya tersebut agar dapat diterima dalam lingkungan setempat. Selanjutnya, interaksi sosial dalam kepentingan moral ya. Dilandasi dari keprihatinan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu ya. Misalnya banyaknya tawuran antar siswa, kemudian anak-anak kecanduan HP, gawai atau gadget, kemudian banyak pelajar yang menjadi perokok. Nah, para pemerhati dengan kejadian tersebut, maka para pemerhati sosial dan aktivis masyarakat akan menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contohnya, diadakan kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar
kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa ini. Nah, interaksi dalam berbagai bidang tersebut ya, ada 5. Tadi ada bidang ekonomi, sosial, politik, kemudian budaya dan kepentingan moral ini secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang tersebut ya, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, budaya maupun moral yang diharapkan membawa kemajuan negara Indonesia. Selanjutnya adalah faktor apa saja kasih yang mempengaruhi interaksi yang terjadi di antara anggota masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah ya. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah itu akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah itu. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya relatif murah, sehingga kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih cepat. Nah, sebaliknya, daerah yang sumber daya alamnya rendah, tingkat sumber daya alamnya lebih rendah, hanya dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi mahal, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Ya, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, kesehatan, kondisi ketenaga kerjaan, perbedaan tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja dalam masyarakat daerah tersebut. Yang ketiga adalah kurang lancarnya perpindahan barang dan jasa. Perpindahan barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan transmigrasi ya. Kurang lancarnya perpindahan barang dan jasa dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar daerah. Karena apabila perpindahan tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi barang suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula dengan transmigrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di daerah tersebut, tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan tenaga kerja. Akibatnya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi dan daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunan. Yang keempat adalah perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah yang kondisinya atau konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Contohnya adalah daerah perkotaan. Daerah perkotaan memiliki kegiatan pembangunan ekonomi yang cukup pesat dibandingkan daerah pedesaan. Sedangkan yang kelima adalah alokasi dana pembangunan daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Nah, sebaliknya jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah ketimpangan pendapatan yang cenderung rendah. Nah, alokasi dana pemerintah yang akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sekitar pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.
Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, maka dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerahnya akan di daerah satu di daerah tersebut akan bisa terpenuhi jika berinteraksi dengan masyarakat daerah lain. Jadi interaksi ini sangat penting untuk dalam berbagai bidang, terutama pemenuhan kebutuhan. Dimanapun kita tinggal, baik di perkotaan, pedesaan, pegunungan, ataupun pantai, masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Dimanapun kita tinggal, lakukan yang terbaik, karena setiap perbuatan yang baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita memberikan manfaat untuk orang lain, maka manfaatnya juga akan kembali ke diri kita. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini tentang interaksi dalam berbagai bidang. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dengan Ustazah Juli. Jangan lupa di like dan komen ya. Oke, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Juli. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.